Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reza Nur Andrianti dengan NIM 082011233018 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Di sini saya izin mempunyai tugas perkuliahan dari matkul Manajemen Pengambilan Keputusan dengan dosen pengajar Bu Febriana Wurjaningrum, SIMT. Nah, di sini saya mengambil materi lingkungan keputusan dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sejak 5 Desember 1933, Unilever ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Dan Unilever ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods yang termuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam dari produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, kemudian ada Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Quartz, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT Unilever Indonesia Tbk atau ULI menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari skala dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses ULI terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusianya, yaitu penerapan program Indonesianisasi manajemennya. Strategi pengembangan sumber daya manusia berorientasi pada tujuan dan kebutuhan bisnis di masa kini dan yang akan datang, yang berarti harus selalu menyesuaikan diri dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan bisnis dalam menghadapi era perdagangan bebas. Nah, di sini terdapat poin-poin yang masuk dalam materi. Yang pertama di sini open system. Unilever menggunakan riset pasar sebelum menciptakan dan meluncurkan suatu produk. Melalui riset yang tepat, sebuah perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibidik, bahkan mampu menjadi market leader, dan itulah mengapa Unilever selalu berhasil di pasar berbagai negara yang berbeda. Kemudian ada the change phase business enterprise. Perencanaan fungsi manajemen SDM PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang terkenal dengan manajemen SDM-nya yang mumpuni. Bagaimana tidak? PT Unilever ini sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan bergabung bersama PT Unilever. Di sini terbukti dengan setiap tahunnya bahwa PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Dan hanya untuk merekrut orang-orang terbaik saja dari berbagai perguruan tinggi. Namun, PT Unilever juga memiliki program manajemen SDM sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau LATKER. Program latihan kerja PT Unilever sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Kemudian, understanding the organization nature environment relationship. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan topik yang umum dibicarakan dan menjadi perhatian utama di PT Unilever Indonesia Tbk. Pandangan perusahaan terhadap karyawan terwujud dalam visi perusahaan, yang dimana mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Agar perusahaan dapat terus tumbuh, karyawan pun perlu terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Harus diupayakan terciptanya sinergi antara strategi perusahaan dan perkembangan karyawan. Kemudian, the specific environment. Bagi perusahaan mengembangkan karyawan tidak cukup dengan mengasah intelektualitas dan keahlian, melainkan juga mendekati secara emosional dengan menyentuh hati mereka.
Perusahaan menginginkan tim yang beranggotakan orang-orang penuh energi yang berjuang untuk melampaui target bisnis dan melakukannya semata-mata karena mereka mau sambil sekaligus menikmati sebuah proses dalam mencapainya. Kemudian, the general environment. Perusahaan mendorong semua manajer untuk membangun rasa memiliki terhadap rencana pertumbuhan perusahaan, menjadikannya agenda pribadi dan terus menjalankan nilai-nilai dengan menjadi teladan bagi orang lain. Dengan cara ini, mereka berkembang sebagai individu dan selanjutnya itu sebagai bagian dari keluarga yang lebih besar. Mereka akan mengembangkan perusahaan ini sendiri. Kemudian ada complexity, change, and perceived uncertainty. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia ini menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global sendiri. Kemudian di sini telah sampai di kesimpulan. Di kesimpulan sendiri bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini mendesain perencanaan dan pengembangan karir yang sistematis dan terencana terhadap para manajer mereka, baik yang senior maupun junior. Didukung oleh portfolio produk yang luas, mereka lantas cukup leluasa untuk melakukan rotasi di antara manajernya untuk berpindah dari satu produk atau brand ke lini produk lainnya. Dan disinilah mereka kemudian mampu menempa para manajer mereka yang secara optimal melalui sebuah pergerakan karir yang dinamis, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang lebih elok sendiri, mereka tampaknya juga mampu menciptakan proses mentoring secara natural, di mana para manajer ini yang telah senior secara konstan terus-menerus melakukan transfer pengetahuan kepada para junior. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri, karena kalau maju saya gengsi, dianya yang cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.